Waalaikumsalam Bu Fatah. Apa kabar hari ini Bu Zahra? Alhamdulillah. Baik, kemana Bu Fatah kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Zahra. Sesuai dengan pembicaraan kita kemarin Bu ya, bahwa Ibu hari ini akan melakukan coaching pada salah satu seorang guru yaitu Bu Nanda Bu ya. Kira-kira Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah sudah siap Bu Fatah. Oke Bu, berarti Ibu tadi udah sepakat juga dengan Bu Nanda ya? Iya. Oke, sesuai dengan rubrik kita bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh observer. Jadi yang dilakukan oleh Bu Zahra ya, bahwa sebelum observer mengetahui apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching tersebut Ibu? Saya akan mengembangkan kompetensi yaitu present Bu ya, mendengarkan dengan aktif, dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Dari beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu ada nggak yang ingin Ibu kembangkan lagi? Iya. Yang lebih spesifik Bu? Dari beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, ada di antaranya yang lebih spesifik. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, Bu. Habis itu present sebagai seorang coach itu aja. Itu ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu akan hadir dengan penuh dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach Ibu ya. Iya. Mungkin Ibu ada indikator-indikator yang dikembangkan dari si coach tersebut Ibu ya. Bisa Ibu ceritakan sedikit kepada saya? Saya ingin coach saya nanti bisa mengeluarkan ide-ide terhadap permasalahan sehingga menemukan solusi, demikian Bu. Kalau begitu saya rasa sangat mudah Ibu, sudah bisa menjumpai si coach Ibu ya. Dan saya juga ikut mengamati bagaimana langkah-langkah akan Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Nanda. Oke Bu, silakan sama-sama kita menjumpai Bu Nanda. Iya, terima kasih Bu Fatah. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Bu Zahra. Bagaimana kabar hari ini Bu Nanda? Alhamdulillah baik Bu Zahra. Iya. Bu Zahra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sangat baik Bu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Hari ini saya ingin mengajak Bu Nanda untuk mau ngobrol, kira-kira keberatan tidak? Tidak Bu. Tidak ya? Iya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Nanda seperti tidak bersemangat. Ada yang mengganggu pikiran itu enggak? Iya Bu, jadi saya kurang bersemangat karena dalam siswa saya itu dalam menerima pembelajaran itu seperti mereka kurang fokus Bu. Jadi hampir 50% siswa tidak fokus dalam belajar, sehingga saat ujian nilai mereka itu Bu sangat menurun. Oh gitu ya Bu. Iya Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya rendah di bawah KKM seperti apa Bu menurut Bu Nanda? Sepertinya mereka malas belajar Bu. Setelah itu konsentrasinya juga terkadang tidak fokus saat belajar. Padahal saya sudah pernah menegurnya Bu, namun mereka ya sekedar mendengar, namun ya kembali lagi seperti keadaan biasa Bu. Kira-kira ya anak-anak yang tertarik enggak dengan pembelajaran yang Bu Nanda sampaikan? Ya sepertinya mereka itu kayak kurang antusias Bu ya. Saya juga bingung kenapa mereka bisa kurang antusias. Oh, jadi motivasinya agak kurang ya Bu? Iya Bu, ya? Iya seperti itulah Bu. Oh, biasanya media apa yang Ibu Nanda pakai dalam pembelajaran Ibu? Iya, kalau medianya saya sih sering menggunakan buku paket Bu, karena buku paket itu juga banyak macamnya di perpustakaan. Jadi ya saya hanya menggunakan buku paket. Oh, buku paket yang disediakan di sekolah Bu ya? Iya Bu, karena kan banyak jenisnya. Jadi ya saya menggunakan buku paket saja Bu. Jadi Ibu ngajarnya pakai buku paket aja. Terus nyontek lagi? Harus nyontek lagi itu sama mencatat Bu ya? Mencatat. Iya, selama ini saya juga mencatat ataupun mendikte Bu gitu. Oh,
kadang-kadang juga mencatat di papan tulis. Oh, bingung ya Bu ya. Ibu sudah pernah mencoba dengan metode lain, enggak selain menggunakan buku paket? Saya pernah sih Bu mau menggunakan, tetapi saya bingung mau pakai media apa Bu supaya siswa jadi semangat. Oh, gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak nilainya rendah dan di bawah KKM berarti ketika diajar kurang antusias dan motivasinya rendah. Iya Bu Zahra. Jadi gimana ya Bu Zahra? Menurut Bu Nanda, kira-kira ada cara lain nggak agar anak-anak itu lebih menarik belajarnya? Kan sebelumnya anak-anak itu kurang fokus. Iya Bu. Apa kira-kira yang cocok bagi anak-anak tersebut seperti kemarin-kemarin dalam belajar? Ada pun nggak perubahannya kayak gitu? Kalau cara lain di sekolah saya ada sih Bu, infokus gitu kan. Mungkin saya bisa menggunakan media itu Bu ya, supaya mereka tidak hanya menerima materi dari buku paket, atau membuat model-model pembelajaran lain Bu seperti PPT. Oh, nah itu ide bagus Bu Nanda ya. Iya, Bu. Ibu punya video pembelajarannya nanti ya. Iya Bu. Mantap tuh Bu. Kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Ibu teruskan? Ada sih Bu, mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga nanti saya akan melihat model pembelajaran murid itu apakah mereka suka membaca ataupun suka menonton video, mungkin seperti itu ya Bu. Memang Ibu yakin dengan apa akan Ibu lakukan nanti? Kalau masih 50-50 sih Bu, tapi saya yakin nanti dengan adanya pembelajaran ini mereka akan semangat. Kemudian juga saat mereka bosan saya bisa menggunakan ice breaking Bu. Nah, dari yang apa sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa yang bisa Ibu ceritakan kembali dan apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah kedepannya saya akan langsung praktik Bu, supaya anak-anak nilainya lebih meningkat. Jadi kedepannya ada peningkatan nilainya dari yang 50% menjadi 80 bahkan 99% Bu. Alhamdulillah, itu rencana yang sangat bagus Bu ya. Akhirnya Ibu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Bu, insya Allah nanti malam segera saya akan membuat PTT agar mereka besoknya lebih semangat dalam belajar Bu. Selanjutnya kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya seperti yang saya katakan tadi Bu, nanti saya juga akan membuat ice breaking supaya mereka lebih bersemangat. Mantap tuh Bu ya, mantap sekali ya. Lalu siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut Bu? Iya Bu, nanti saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian juga ada salah satu guru juga yang dekat dengan rumah saya akan belajar lagi cara membuat PTT yang bagus Bu. Saya yakin Ibu Nanda ya, mungkin nanti Ibu bisa menjalankannya dengan baik. PPT Bu ya, tadi saya salah sebut Bu ya. Saking ininya Bu ya. Iya betul. Ya Bu, insya Allah nanti saya akan mencoba Bu. Dan terima kasih banyak Bu Zahra telah sharing ini ya, sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Bu Nanda. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Kalau begitu saya permisi Bu. Boleh Bu. Nanti kita bisa jumpa kembali ya. Iya, Bu, kita ya. setelah evaluasi nanti Iya Bu. ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu, alhamdulillah Bu ya, Ibu telah melaksanakan coaching hari ini. Gimana perasaan Ibu pada hari ini setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah ya Bu Kata ya. Saya sudah melakukan coaching tadi dan bertindak sebagai coach, yaitu dengan menggunakan alur dikta. Saya juga tadi sudah menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab Bu Kata ya. Dan alhamdulillah alur dikta terlaksana semua. Ada alhamdulillah juga saya mampu memunculkan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga metode dapat sehingga coach saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, begitu Bu. Oh, memang sekaligus saya sebagai pengamat Bu ya, dari tadi saya mengamati
saya melihat bagaimana tadi cara Ibu melakukan coaching dan bagaimana Ibu memunculkan ide-ide baru dari Ibu Nanda. Saya melihat tadi, mengamati juga semua sudah nampak dan sudah nampak itu Bu. Dan dari rubrik sebagai rubrik saya sudah mencentang semua list tadi. Karena saya melihat semua dapat Bu, seperti alur tirta dapat juga, kemudian indikatornya dapat juga. Semua itu Ibu mendengar juga dengan perasaan, dengan rasa, itu dapat juga Bu ya. Jadi di catatan saya itu sangat bagus sekali Bu. Namun sedikit yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah jadi coach barusan? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang menjadi coach tadi. Ternyata menjadi coach itu tidak hanya sedikit saja kita berbicara Bu. Dengan sedikit pertanyaan ternyata mampu membuat sebuah solusi yang luar biasa yang mempunyai efek jangka panjang terhadap coach kita Bu ya. Saya rasa menjadi coach itu sesuatu yang menyenangkan Bu Fanta. Bisa membantu orang lain tanpa harus banyak berbuat. Dan cukup hanya sedikit dengan pertanyaan bisa membuka ide-ide bagi coach kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan bagaimana Ibu melakukan ingin melakukan coaching ke depannya saat melakukan coaching yang akan datang? Ibu akan melakukan coaching kepada orang lain? Yang kalau coaching lagi saya yang ingin saya lakukan untuk proses coaching ini mungkin lebih kreatif lagi nanti gitu Bu. Saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan lebih kreatif lagi dalam menggali ide-ide coaching saya gitu Bu. Oh iya, mungkin ini sebagai pengalaman untuk kedepannya ya Bu ya. Untuk hari ini kita tutup saja Bu. Saya rasa semua sudah dapat seperti yang kita yang seperti kita katakan tadi, alur tirtanya dapat, semua tujuannya sudah ada, rasa tanggung jawab pun sudah ada, sudah nampak tadi ya. Maka untuk hari ini Bu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.